Selamat datang di channel Widi Ministry. Halo dulur, semoga sedulur semua diberkati. Dulur, saat ini saya pengen sharing tentang paradigma beragama. Apa itu paradigma beragama? Paradigma itu artinya contoh, teladan, model. Jadi setiap umat beragama pasti mempunyai paradigma beragamanya masing-masing yang dijadikan model hidup beragamanya. Contoh kalau di Kristen itu paradigmanya adalah kehidupan, paradigma utamanya adalah Tuhan Yesus dan para murid yang pertama, para rasul. Pada zaman para rasul itu paradigmanya seperti apa? Paradigma tentang pengorbanan, sengsara, kematian, salib. Itu paradigma. Apa yang dilakukan, apa yang dialami, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, itu adalah paradigma utamanya, contohnya. Jadi kalau orang semakin fanatik, radikal di dalam kekristenan, dia akan mencontoh apa yang dilakukan, apa yang dialami, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Paradigma Kristen yang lebih luas lagi itu adalah paradigma kehidupan sejarah gereja yang namanya sejarah pada zaman bapak-bapak gereja. Itu dari abad pertama, sejak para rasul, sejak Tuhan Yesus, sampai pada kira-kira abad ke-4, paling banter sampai abad ke-5 Masehi. Itu disebut Golden Age-nya, masa keemasan gereja. Itu paradigma hidup bergereja, paradigma hidup Kristen yang lebih luas, yang menjadi referensi rujukan kehidupan bergereja sampai sekarang ini. Kenapa menjadi paradigma? Karena disitulah tertanam, dipraktekkan cara hidup Kristiani yang dianggap sebagai sesuatu yang fondasional. Apa itu? Kesetiaannya. Kesetiaan pada masa penganiayaan selama kira-kira 3 abad. Kira-kira 3 abad pertama umat Kristen dianiaya pada zaman Kekaisaran Romawi. Kesetiaan mereka telah menjadi teladan referensi. Yang kedua apalagi, yaitu kedua dalam hal memformulasikan dokumen ajaran gereja yang disusun pada masa Golden Age ini, abad pertama sampai abad ke-4,
ya paling banter sampai abad yang kelima. Nah, itulah paradigma yang membentuk cara hidup secara umum, cara hidup Kristiani. Paradigma utamanya adalah Tuhan Yesus. Apa yang diajarkan, apa yang diteladankan, apa yang dialami oleh Tuhan Yesus, itulah paradigma utamanya. Seorang Kristen harus setia sampai mati. Mencintai. Kalau sampai ekstrim, kalau ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu, dan sebagainya. Ini paradigma, contoh. Jadi paradigma adalah contoh. Kalau contoh beragama Kristiani. Ada contohnya lagi, contoh paradigma beragama umat Muslim, contohnya begitu. Biasanya saudara kita Muslim ya membuat framing paradigmanya sebagai referensinya untuk merujuk model, menjadi marketnya. Jadi bukan hanya blueprintnya, tetapi dia sudah menjadi market. Contohnya itu biasanya pada zaman Rasul Nabi Muhammad ya, sampai apa yang disebut kullapa rasyidun ya. Jadi 4 khalifah pertama yang menggantikan Nabi Muhammad itu biasanya menjadi ya, cara hidupnya, sistemnya ya, menjadi referensi, menjadi contoh teladan. Orang kalau mau merujuk kembalinya ke situ. Jadi bukan hanya ajaran, tetapi contoh kehidupan konkretnya seperti ini. Jadi kalau Kristen contohnya Tuhan Yesus, pengorbanan, kesengsaraan, dia orang-orang Kristen yang mau radikal, pengen seperti Tuhan Yesus, pengen seperti Stefanus, orang-orang yang mau mengorbankan diri untuk mengikut Tuhan Yesus. Kalau saudara kita Muslim juga gitu, paradigmanya Nabi Muhammad, dan pada zaman masyarakat Muslim pada zaman Khulafa Ur-Rasyidun ya, itu akan menjadi model. Misalkan Nabi Muhammad perang, ya perang. Makanya tema politiknya sangat kuat. Tema perang, jihad sangat kuat. Contoh ini menjadi contoh. Jadi paradigma adalah sebuah contoh yang menjadi referensi umat beragama. Contoh lagi kalau paradigma saudara kita Buddha paradigmanya ya, Siddhartha Buddha Gautama ya, sang Buddha Siddhartha Gautama itu bukan hanya menjadi pengajar ya, apa yang diajarkan dipelajari, tetapi juga apa yang dilakukannya, apa yang dialaminya, itu menjadi paradigma, menjadi contoh yang akan ditiru, diikuti oleh umat Buddha. Itu contoh paradigma Buddha. Ya. Makanya kalau Buddha digambarkan Siddhartha Gautama gundul, ya orangnya, pengikutnya kalau mau mengikuti menjadi Buddha, bercita-cita jadi Buddha, ya rambutnya gundul, pakai jubah,
warna kuning, keemasan. Karena Sang Buddha Siddhartha Gautama mencapai moksa, kemuliaan. Ya. Kemuliaan digambarkan dengan emas. Kalau dari kita Hindu, paradigmanya apa ya? Paradigmanya pada zaman para resi, ya. Resi Wiyoso, ya, yang kemudian menjadi narasi cerita, yang narasi agungnya yang dibuat oleh Begawan Wiyoso dalam sebagai buku-buku dalam berbagai buku Weda, Bhagavad Gita dan sebagainya. Yang sangat terkenal adalah kitab Bharatayuda, kitab Ramayana. Itu model yang contoh yang mau diikuti. Kalau mau rujukannya ke situ, referensinya, contoh kehidupannya di situ. Ya. Tapi juga perubahan paradigma bisa sangat mungkin, ya. Kenapa? Karena terjadi pergeseran, perkembangan dalam, ya, sejarah kehidupan umat. Contohnya, ya, perkembangan pendidikan agama. Kalau dulu pendidikan agama, teologi itu sebagai refleksi, cerminan apa yang dihayati, apa yang dipercayai, apa yang dipraktekkan dalam kehidupan umat. Ya, teologi lahir dari umat, dipraktekkan dalam umat. Dalam perkembangannya ada namanya teologi skolastik. Teologi yang dikembangkan di sekolah, di meja belajar, yang kadang-kadang seringkali itu lepas dari kehidupan umat. Apa yang dipelajari, apa yang diajarkan oleh sarjana-sarjana teologi, pemimpin-pemimpin agama yang keluaran dari sekolah-sekolah teologi skolastik, itu seringkali berbeda dengan apa yang dihayati, apa yang berkembang diyakini di dalam kehidupan umat. Jadi paradigma modernisme, ya, peradaban modern itu juga bisa sangat mempengaruhi. Tetapi dari sisi keyakinan, referensi orang Kristen kan, ya, tetap pada Tuhan Yesus. Berkembang lebih luas pada masa Golden Age, abad 1 sampai abad ke-5 Masehi. Ya, semoga itu bermanfaat tentang paradigma untuk melihat, kalau umat beragama ini karakter utamanya secara umum, ya, hampir semua prakteknya seperti ini. Misalkan Muslim di mana-mana prakteknya secara umum begini. Itu kaitannya kalau bisa dirujuk referensi paradigmanya apa? Paradigmanya Nabi Muhammad, kehidupan umat pada zaman Nabi Muhammad, pada zaman Khulafaur Rasyidun, contohnya gitu. Ya. Jadi kalau orang-orang sekarang mau mencita-citakan, sebagian orang mencita-citakan mau khalifah, sistem khalifah kan, pengen zaman seperti zaman Khulafaur Rasyidun, umat Islam masih dalam satu pemerintahan seluruh dunia, satu, belum terpecah ke dalam negara-negara bangsa-bangsa. Itu referensinya, contohnya, paradigmanya, contohnya gitu. Jadi kita bisa menilai, membeda-bedakan, orang Kristen seperti ini. Kenapa kok begini? Karena
paradigmanya seperti itu. Orang Buddha, paradigmanya seperti itu, maka melahirkan ya, pola hidup, cara hidup, kehidupan umatnya seperti ini. Semoga bermanfaat, Lur. Ya, jangan bertemu, klik pada channel WD Ministry. Ya, semoga bermanfaat. Tuhan memberkati, Bu. Selamat untuk kita semua, semoga sehat walafiat, tidak kekurangan apapun juga dalam hidup kita. Masa krisis tetap berjaya, sehat.